Selamat pagi saudara-saudari seiman. Kembali lagi bersama saya Maria Ursula Yemlo, mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat. Sebelum kita memulai dengan renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kembali kehadirat-Mu, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga pada hari ini. Pada kesempatan ini kami akan merenungkan firman. Semoga apa yang kami renungkan dapat berguna bagi kehidupan kami setiap hari. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membagikan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah
beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini dikisahkan Yosef dan Maria membawa Yesus ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena menurut peraturan Taurat. Yesus harus dibawa ke Yerusalem untuk ditahirkan dan diserahkan kepada Tuhan dalam persembahan anak sulung. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan seseorang untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan tidaklah mudah. Untuk dapat menjadi pelayan Tuhan yang baik, tekun, dan taat tentunya perlu diuji. Karena banyak orang yang melakukan hal tersebut hanya untuk keinginan dirinya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam keadaan baik dan normal, siapapun orangnya pasti dapat berlaku tekun, setia, dan taat kepada Tuhan. Namun, bila keadaan berubah, ketika badai dan gelombang menerpa bahtera kehidupannya, tidak semua orang mampu menjaga konsistensi. Maka, pada bacaan Injil hari ini, saya mengajak kita semua untuk tetap setia dalam melayani Tuhan. Semoga. Doa penutup. Saudara-saudari yang terkasih, setelah merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutup seluruh rangkaian kegiatan kita dengan doa. Marilah berdoa. Ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkat dan perlindungan-Mu, Engkau telah melindungi kami mulai dari awal permenungan hingga berakhir ini dengan baik. Semoga kami sanggup mempersembahkan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dan kebaikan sesama, sebagaimana Engkau mempersembahkan di bait Allah. Maka mampukanlah kami agar dapat memberikan persembahan kami kepadamu dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Demi Yesus Kristus,